Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan ngobrol mengenai satu topik yang sedang hangat-hangatnya untuk diperbincangkan bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari program studi pemasaran digital FEUNJ. Oke, sudah ada siapa di sini? Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hello soulmates. Mates, perkenalkan saya Roberto Mancini Napitupulo. Saya adalah seorang sales sekaligus marketing dengan latar belakang digital marketing. Ketepatan saya saat ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Ika adalah dosen saya di mata kuliah konten. Oke, konten marketing ya. Konten Oke, marketing. Robert ya. Robert, apa kabar Robert? Baik Ibu, luar biasa. Ibu Ika gimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga sehat Robert. Nah Robert, kita hari ini mau ngobrolin tentang apa ya? Oke, itu Secara garis besarnya apa Robert? garis besarnya aku sih TikTok ke Tokopedia. Oke, Itu, Ibu. akuisisi Tokopedia oleh TikTok gitu ya. Ya, akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Oke, nah Robert, apa yang Robert tahu tentang berita akuisisi ini? Kan seperti yang kita tahu sebelumnya kan TikTok Shop itu sempat ditutup ya. Iya. Tapi kemudian mereka melakukan satu gebrakan yang luar biasa ya saya rasa untuk masuk ke pasar Indonesia lagi dengan cara mengakuisisi Tokopedia. Nah, yang Robert sendiri tahu mengenai pemberitaan ini apa Robert? Oke, itu awalnya itu saya tahu beberapa minggu yang lalu ya Bu. Itu pada saat gencar-gencarnya TikTok ditutup dan banyak booming banget tuh. Dari konten kreator ataupun affiliate marketing yang bahkan nangis atau apa segala macam. Sampai mereka gedor-gedor ke Pak Zulfikri Hasan kan. Tapi mereka nyalahin, lo gimana nih, gimana? Ada permainan gak? Ada permainan gitu. Ternyata Sampai minta itu ya e-commerce yang lain buat ditutup juga ya. iya gitu, masa iya TikTok apa segala macam gitu. Kalau gitu kenapa nggak pedagang dari Tanah Abang aja yang itu Yang ditutup. yang ditutup lagi. Nah itu jadi pada saat itu kan ternyata usut punya usut dicek TikTok itu hanya ada lisensi sosial media, Iya, bukan e-commerce. e-commerce betul. Iya, jadi mereka kompromi sama para apa juga. Dan kalau dilihat dari sudut pandang perkembangan ekonomi kan harusnya baik dong ya kan Bu. Baik dong, bisa meningkatkan pembisnis atau mungkin UMKM kita bisa sangat membantu banget. Jadi dari pertimbangan itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi, didukung sama Pak Tom Liwafa juga. Sampai akhirnya TikTok memutuskan untuk bekerja sama dengan Tokopedia yang sebelumnya mereka mencoba bekerja sama dengan Bukalapak yang akhirnya nggak tercapai persetujuan, malah Bukalapak jadi layoff besar-besaran kan ya Bu. Baru dilanjut dengan Shopee yang katanya terlalu mahal ya kan Bu. Nggak jadi juga. Ya, dan pada akhirnya mereka ke Goto atau Tokopedia, itu Ibu. Nah, kalau misalnya seputar dengan Tokopedia dan TikTok itu, kalau menurut Ibu itu mereka bekerja sama dengan TikTok dan Tokopedia itu efeknya akan besar gak sih Bu ke UMKM? Kalau menurut pendapat Ibu sendiri itu akan berdampak lumayan gak sih ke UMKM atau malah memperburuk? Oke, kalau menurut saya sih sepertinya efeknya akan positif ya. Efeknya akan positif. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu TikTok Shop itu kan memang lumayan booming ya. Iya. Lumayan booming. Tergede lagi ya, peringkat gede. 1 tuh. Dan kemudian mereka kan ditutupnya juga baru. Tutupnya dengan baru, kemudian sekarang dibuka kembalinya juga memakan waktunya tuh nggak lama, nggak terlalu lama. Jadi istilahnya tuh vibes-nya TikTok Shop itu masih tetap ada, masih tetap ada walaupun dia sempat ditutup gitu ya. Dan kemudian Tokopedia seperti kita tahu juga merupakan satu e-commerce besar, salah satu e-commerce besar yang ada di Indonesia. Jadi kebayang nggak sih betapa gabungan kedua e-commerce ini atau yang awalnya bukan e-commerce ya. Kemudian gabung ke salah satu e-commerce besar yang juga punya peminat yang luar biasa di pasar Indonesia. Jadi saya rasa ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya. Pasti UMKM akan banyak lagi, akan booming lagi gitu ya. Seperti dulu awal TikTok Shop itu booming ya. Setuju banget sih Bu untuk itu, apalagi kan untuk UMKM sekarang kayak contohnya kami nih Bu yang masih mahasiswa kan itu masih ada yang kepikiran mau buka bisnis dan UMKM, sedangkan kami belum punya background nih. Dan kita tahu kalau algoritma TikTok itu kan dia lebih ke audience engagement kan Bu, berbeda dengan Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya yang sudah punya branding yang itu bisa gede, sedangkan TikTok yang sekalipun dia followernya masih 10 bisa FYP gitu kan Bu. Makanya kalau menurut saya ini sangat luar biasa besar banget sih Bu dengan akuisisi dengan Tokopedia yang dimanapun saya lihat juga sistemnya nanti ada keranjang kuning juga. Tapi bisa check outnya di Tokopedia-nya langsung kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu saya pernah ada dengar isu kalau agar itu mendorong produk-produk lokal kita supaya lebih menonjol
bisa dijual di Tokopedia. Sedangkan di TikTok kan katanya produk-produk luar atau mungkin maaf ya dari negara Chinese gitu yang bisa membuat perkembangan ekonomi kita jadi terhambat. Kalau menurut Ibu pribadi setelah dia masuk ke Tokopedia, TikToknya masuk ke Tokopedia, ada nggak Bu kemungkinan TikTok itu jadi memang barang lokal tapi malah jadi Tokopedianya yang barang dari Cina? Kalau menurut pendapat Ibu mungkin nggak? Itu kemungkinan bisa saja ya, tapi menurut saya seharusnya ini jadi pelajaran buat pemerintah ya untuk bisa membuat regulasi sehingga tetap bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu loh. Jadi tetap bisa menguntungkan produk lokal sekaligus juga nggak mematikan produk yang memang tadi ya udah terkenal dari awal gitu. Jadi ini seharusnya pemerintah pasti akan punya satu sistem atau satu regulasi yang bisa akhirnya tuh kayak win-win solution ya, Robert. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan sampai ini terulang kembali. Ada yang mungkin akhirnya berpendapat, ini kayak sistem yang cuma mematikan produk lokal, nggak bisa bikin orang jualan produk lokal, malah akhirnya menguntungkan produk dari luar gitu ya. Dan itu seharusnya bisa jadi pelajaran buat pemerintah untuk membuat regulasi yang tadi ya win-win solution. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terus ada satu lagi nih Bu, satu poin. Saya melihat ada yang katanya snap customer ya, snap order atau apa tuh, yang dia masih 5 detik langsung check out semua, bahkan gak ada yang bisa men-check out. Nah kasihan retail-retail yang kecil kayak gitu, harganya jauh banget dia di bawah pasar. Jadi kayak itu ya, jadi kayak apa sih predatory pricing itu ya? Iya, predatory pricing. Nah kayak gitu, yang kalau gak salah aku pernah lihat nih Bu, yang salah satu booming yang kalau gak salah DR boleh sebut gak namanya? Boleh. DR Richard Lee, tahu itu yang dia kalau gak salah 1 menit berapa miliar ya katanya itu. Langsung check out semua itu. Kalau dari pendapat Ibu sendiri setelah diatur regulasinya agar tidak ada predator price ya Bu. Predator price kayak gitu. Menurut Ibu untuk kedepannya apakah mungkin terjadi lagi hal seperti itu? Atau kalau sekalipun mungkin apakah undang-undangnya itu akan diatur ya Bu? Kalau menurut perspektif Ibu seharusnya sih begitu ya. Kalau misalnya tadi kita bahas yang itu dulu tuh, yang pedagang di Tanah Abang. Nah itu kalau menurut saya mereka nggak bisa dengan kasih solusi ke pemerintah untuk menutup e-commerce. Itu sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Setuju. TikTok Shop ditutup, oke lah pemerintah masih ikut ya karena memang mungkin merugikan beberapa pihak gitu ya. Tapi pedagang di Tanah Abang saya rasa juga harus punya kemampuan untuk adapt. Benar. Kan kita lihat juga ya, maksudnya mereka walaupun jualan secara offline, secara konvensional, tapi ada beberapa juga yang mereka memanfaatkan teknologi kan selama mereka nunggu orang yang datang buat beli ya enggak? Benar banget Bu, apalagi kayak kami yang mahasiswa gini yang nggak bisa buka lapak gitu. Kami hanya bisa buat konten, apalagi kita kan konten marketing kan, bagus banget tuh kita. Jadi kemampuan pedagang untuk adapt ya, untuk beradaptasi sama perkembangan teknologi. Jadi mereka jangan cuma kayak misalnya, nggak bisa nih jualan kayak gini. Biasanya jualannya emang kayak buka lapak sendiri di Tanah Abang, orang datang beli kemudian udah transaksi. Tapi mereka juga harus bisa beradaptasi, ternyata dengan perkembangan teknologi justru akan membuat jualan mereka tuh jadi lebih laris walaupun dengan menggunakan media yang lain. Jadi mereka harus memanfaatkan tuh jualan secara offline tapi juga jualan secara online gitu ya. Kemudian apalagi Robert tadi yang mau Robert tanyain? Nah, soal apa tadi ya yang check out tadi ya Dr. Richard Lee ya? Iya, yang itu tuh masih dia live beberapa menit doang udah langsung. Iya. Dan itu nggak cuma dia ya, dan nggak cuma dia, nggak cuma dia. Ada banyak public figure, ada banyak influencer yang ternyata kayak gitu ya sistemnya kayak gitu. Nah itu kembali lagi kita berharap ada regulasi, ada peraturan dari Kementerian Perdagangan yang bisa mengawasi kemudian memastikan bahwa sistem yang ada itu memang benar-benar menguntungkan semua pihak, nggak cuma menguntungkan salah satu pihak aja, tapi menguntungkan semua pihak, terutama tadi ya UMKM gitu ya, pedagang-pedagang kecil yang memang masih kayak merintis bisnis gitu ya, jangan sampai dirugikan sama pihak-pihak yang mungkin notabene sudah jadi influencer, sudah jadi public figure tapi kemudian malah jadi kayak merugikan yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kasihan yang kecil-kecil. Iya, kasihan yang kecil-kecil. Jadi tetap harus diperhatikan dan ini saya rasa menjadi tugasnya pemerintah untuk bisa membalancekan keadaan ya. Mengatur regulasi yang tepat ya Bu. Betul. Oke, Robert, saya rasa cukup itu kali ya. Pembahasan kita atau ada lagi yang lain nggak yang pengen Robert bahas? Kalau saya pribadi nih Bu, dari sudut pandang saya pribadi itu bagus banget sih.
Apa itu? TikTok ini sama Tokopedia ya. Okay. Apalagi terfokus ke kaminya nih Bu. Karena kan masa depan suatu negara itu dipegang oleh kaminya kan. Gen Z ya. Iya, Gen Z. Nah, di mana perkembangan zaman yang begitu cepat, kalau bahkan dibatasi kayak gitu kan jadi ketinggalan sama negara lain. Karena lawannya bukan hanya kita doang. Seharusnya kita lihat lawannya di negara lain kan Bu. Dengan terciptanya ini gabungnya sosial media, e-commerce ini itu bisa menunjang kami menjadi seorang pembisnis yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau Ibu sendiri oke tuh menurut Ibu? Oke, jadi kalau dari sudut pandang saya juga tadi seperti yang saya sampaikan ya, ini sesuatu yang menurut saya bisa mendatangkan sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang positif. Asalkan tadi tetap ada regulasi yang mengatur segala sesuatunya sehingga tetap on track gitu loh. On track ya, okay. Robert ya. Jadi jangan sampai merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang tadi dari sisi bisnis kayak baru merintis, bisnis kecil-kecilan gitu ya. Jadi jangan sampai merugikan pihak-pihak yang seperti itu. Ya, jadi selama segala sesuatunya ada regulasinya, ada peraturan yang jelasnya dan dijalankan secara on the track, maka ini menjadi sesuatu yang peluangnya positif dan bagus. Luar biasa signifikan positif. Betul. Oke, soulmate, saya rasa cukup itu obrolan saya bersama dengan Robert. Ini benar-benar nih obrolan saya sama Robert nggak ada di skrip. Ini benar-benar nggak ada di skrip gitu ya. Tapi semoga bisa memberikan insight yang baru untuk para soulmate di sana yang mungkin belum tahu nih cerita tentang akuisisinya Tokopedia oleh TikTok Shop. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video marketing berikutnya. Good day, mates. Sampai jumpa. Sia.